Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di acara analisa trading harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa saya membawakan beberapa analisa trading dari beberapa pair. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menggantikan style dari analisa trading yang saya bawakan. Dia lebih terfokus untuk membicarakan teknikal terhadap trading yang akan dilakukan. Tapi tetap gimana pun juga saya masih tetap akan membahas dari sisi fundamental dan sentimen supaya para trader bisa lebih memahami lagi apa yang akan terjadi. Ya. Kalau seperti biasa kita cuma cepat-cepat, tapi kalau kali ini kita akan lebih membahas lagi, ya. Lebih membahas lagi dua pair tersebut, ya. Pair yang akan kita bahas hari ini adalah Euro USD dan Yen Jepang Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari dua pair tersebut? Kita akan coba lihat langsung. Sekarang saya coba masuk dulu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk para trader Indonesia, trader A-Market yang senantiasa menyaksikan acara yang sangat luar biasa ini. Trader semuanya, seperti biasa trader, kita akan selalu mulai dari pair-pair yang akan saya coba bawakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan analisa tentang pertama adalah pair Euro Uncle Sam Dollar. Seperti yang kita ketahui bahwa Euro Uncle Sam Dollar memantul dari level terendah intraday karena para pembeli menunggu beberapa katalis utama baru selama tren naik dalam 3 hari belakangan ini, ya. Hari Jumat, hari Senin, hari Selasa hari ini. Dan memang pada kenyataannya saya bisa bilang bahwa tren ini akan lebih banyak mengalami kenaikan untuk minggu ini. Ya, kita akan lihat setelah dia sempat turun sampai 1.03. Makanya kemarin di edisi kemarin saya bilang sampai berapakah Euro Uncle Sam Dollar ini mengalami penurunan? Sampai berapakah? Ya. Ada sebagian yang menyatakan bahwa mungkin sekarang adalah dia masih katalis, dia agak sedikit bullish dulu, tapi setelah itu dia akan turun lagi sampai di 1.02 atau 00. Ya, ada para ahli para analis menyatakan seperti kayak gitu, ya. Tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana, karena kita bisa lihat bahwa banyak sekali yang akan terjadi, ya. Kenapa bisa seperti kayak gitu? Karena fundamental yang akan terjadi, resesi yang terjadi di Amerika membuat benar-benar pergerakan mata uang ini dia semakin liar, dan kita udah tahu bahwa The Fed mengambil sikap hawkish, ya, sehingga mempengaruhi banyak sekali aset dan mata uang lainnya. Dolar Amerika mengalami peningkatan terbesar tertinggi selama 20 tahun terakhir. Euro Uncle Sam Dollar dia terendah mengikuti tahun 2016 bulan Desember. Ya. Ini kita akan lihat. Kemarin statement dari mantan presiden Amerika, ya, Donald Trump, yang sangat menyayangkan bahwa di tengah krisis yang terjadi di Amerika, ya, tapi pemerintah Amerika masih membantu Ukraina dalam perang. Nah, ini dia. Satu sisi Amerika terjadi krisis. Terjadi krisis di Amerika ini bukan cuma di Amerika, trader. Di Amerika, di Eropa terjadi krisis ini sebenarnya karena peperangan. Satu sisi Amerika berpikir bahwa dengan mengadakan embargo terhadap Rusia maka akan melumpuhkan ekonomi Rusia. Tapi di lain sisi mereka nggak memikirkan bahwa hampir sebagian besar negara di Eropa sangat tergantung dari sumber daya alam gas kepunyaan Rusia. Akibat dari hal tersebut, Eropa benar-benar krisis, ya. Makanya ya, harus segera ditanggulangi. Ya, harus segera ditanggulangi, dan kalau bisa perang harus cepat diselesaikan. Karena kalau tidak cepat diselesaikan, ini Eropa makin bangkrut. Amerika pun juga makin krisis. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Trader. Informasi berikutnya kita bisa lihat di sini bahwa dolar tetap tertekan meskipun imbal hasilnya kuat. Sentimen risk on membebani greenback, dan kita lihat bahwa perkiraan Europe Central Bank sekarang
dia akan menurunkan PDB-nya. Hari ini pukul 1 dini hari nanti, Gubernur Sentral Bank Amerika dan Christine Lagarde, Gubernur Sentral Bank Europe, akan mengeluarkan statement. Nah, ini dia. Oleh karena itu, statement ini benar-benar ditunggu-tunggu. Walaupun hari ini pun juga ada informasi di kalender ekonomi juga ya. Nah, ini harus benar-benar ditunggu oleh kita semuanya. The Fed memperkirakan akan mengulangi kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga sebesar 50 BPS basic point ya. Nah, kita lihat sekarang trader. Trader, kalau kita lihat dari sisi teknikal, ya saya akan coba masuk dalam sisi teknikalnya. Kita bisa lihat di sini trader ya. Dari sisi teknikal, saya sedikit ini dulu. Di samping itu trader bisa lihat, sebelum kita masuk ke teknikal, kita bisa lihat di sini bahwa penutupan kemarin euro angka saham dolar berada di 1.0431. Sedangkan rentang harian pada hari ini diprediksikan antara 1.0429 sampai 1.0453. Ini adalah rentang harian. Rentang harian ini menurut prediksi, tapi semua bisa terjadi ya. Semua bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Tapi rentang harian pada hari ini di seputaran 1.0429 sampai 1.0453. Nah, kita sekarang akan masuk. Kita akan coba masuk di teknikalnya. Trader, kita bisa lihat di sini secara teknikal, tendensi yang terjadi pada hari ini ya, dia lebih banyak. Kalau kita lihat doji, sideways untuk beberapa hari ini sambil menunggu waktu, karena nanti malam selain ada berita yang akan terjadi pada malam ini ya, dari kalender ekonominya adalah penjualan retail ya. Ini yang sangat mempengaruhi, bukan cuma mempengaruhi terhadap Euro USD, tapi mempengaruhi terhadap yen dolar Amerika. Ya. Ini benar-benar USD JPY sangat mempengaruhi. Ya. Oleh karena itu, kita akan lihat ya, kita akan bahas dulu euro angka saham dolar. Di secara teknikal trader bisa lihat di sini ya. Tendensi hari ini dia wait and see. Karena selain fundamental yang akan keluar pada hari ini, nanti pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat dini hari ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika dan Gubernur Sentral Bank Europe. Nah, ini harus benar dilihat dengan seksama. Nah, kita akan coba kembali ke time frame yang lebih pendek. Nah, trader bisa lihat. Sekarang posisinya trader ya, dia sudah menembus di Euro USD, saya tadi salah buka. Oke, ini ya. Dia tendensinya menguat. Kalau tadi yang yen ya, USD JPY. Nah, kalau ini euro angka saham dolar, tendensinya sangat menguat ya. Kita akan lihat di time frame lebih pendek. Nah, secara teknikal dia udah menembus di sini trader ya. Setelah dia menembus, dia ini. Kalau menurut analisa saya, dia masih punya kekuatan supaya bisa menembus sampai di level support resisten pertama di sini. Menurut analisa saya. Kenapa? Karena pergerakan sampai 70 ini masih sedikit lagi. Oleh karena itu saya bisa menganalisa bahwa ini akan terjadi sedikit kenaikan terus sampai level 70. Awalnya kalau kita lihat di time frame 4 jam ini dia masih naik ini. Ya. Oke, kita lihat di time frame lebih pendek. Nah, nih kan. Jadi menurut analisa saya dia masih punya sedikit ya. Dia masih bisa agak sedikit mengalami kenaikan ya. Walaupun posisi sekarang di 1.04512. Menurut saya dia bisa menembus 1.04558. Nah, oleh karena itu trader dalam bertransaksi trader silakan gunakanlah pending order. Trader bisa menggunakan buy limit buy stop di sini ya. Misalnya kalau berasumsi bahwa ini akan terjadi, trader bisa menggunakan buy stop di sini. Trader bisa menggunakan buy stop misalnya di sini ya, dengan asumsi bahwa dia akan menembus sampai di level ini buy stop ya. Sini saya kasih ini aja dulu. Nah,
Dengan asumsi bahwa dia akan menembus sampai di level support 1 di resisten 1 di 1.04653 ya. Dengan asumsi seperti kayak gitu, trader bisa dapat sedikit di situ. Nah, atau trader bisa menunggu sampai dia balik lagi, dan trader karena tetap gimana dia pasti akan turun trader. Kalau dia akan turun ya, trader bisa menunggu di sini ya. Trader bisa menunggu di sini. Nah, dan trader bisa menggunakan misalnya sell stop di situ. Dengan asumsi bahwa dia akan turun trader. Karena menurut saya kalaupun terjadi penurunan, dia akan mencoba sampai di level sini. Ya. Saya berpikir bahwa nanti kalau terjadi penurunan, dia akan mencoba terjadi penurunan sampai di level 1.04423. Nah, oleh karena itu trader harus menghitung pergerakannya, ya. Trader harus menghitung pergerakannya dalam hal gini. Trader udah tahu bahwa dia ini akan turun, akan bearish. Trader bisa menggunakan fungsi pending order. Setelah itu trader bisa mengatur bahwa oke, dia akan turun sampai level seperti kayak gini. Oke, saya pasang di sini. Nah, dengan take profitnya segini, ya, stop lossnya segini, ya. Nah, itu dia. Jadi trader bisa menganalisa seperti kayak gitu. Karena dalam trading, ya, yang paling penting adalah kita tahu kapan kita open posisi dan kita tahu patokan antara kita berapa profit dan kalau terjadi pembalikan arah kita berapa loss. Kita membatasi itu, ya. Kita membatasi itu. Oke, kadang profit bisa melebihi. Oke, alhamdulillah, puji Tuhan, ya. Tapi yang harus kita kunci adalah kita bisa mengatur money manajemennya di sini. Ini yang paling penting. Oleh karena itu, kenapa saya bilang trader dalam hal ini, trader bisa melihat ya, oke, dia akan mencoba naik ke atas. Tapi kalau semuanya trader beranggapan bahwa dia tidak bisa naik ke atas dan dia bisa turun, trader bisa menggunakan misalnya sell limit, ya, atau mungkin sell stop. Trader berasumsi sini karena trader menggunakan sell stopnya di 1.04517, ya, kalau terjadi penurunan, karena berasumsi bahwa dia akan turun sampai di level 1.04423. Ya. Dan kalau dia bisa menembus ini, ya tidak tertutup kemungkinan dia akan coba turun sampai ke bawah sini. Ya. Tapi kalau menurut saya seperti kayak gitu di pasar Asia, pasar Eropa sangat sulit. Kenapa? Sekarang Amerika lagi down. Amerika lagi tidur. Jadi, sekarang pasar Eropa semakin menguat. Karena pasar Eropa menguat, artinya dia akan hijau terus. Nanti setelah itu malam, ya, di saat pembukaan pasar Amerika, baru kecenderungan dia akan berbalik arah turun ke bawah. Trader dalam trading harus tahu bahwa pasar Eropa pasti kekuatan mata uang Eropa kuat karena Amerika lagi tidur. Pasar Amerika pasti kekuatan mata uang Amerika akan kuat karena Eropa lagi tidur. Nah, jadi tendensi-tendensi gini yang harus trader semuanya pahami, ya. Harus trader semuanya pahami dalam melakukan transaksi supaya trader tahu bahwa oke, seperti kayak gini ya. Oke. Ini adalah analisa saya tentang Euro USD. Sekarang kita coba kembali ke pair yang kedua. Kita tentang Uncle Sam dolar yen Japonia. Yen Japonia. Yes. Nah, ini dia. Ya, Suzuki Kunaiki yen Japonia. Iya. Hai. Trader USD yen Jepang. Trader bisa lihat di sini bagaimana pergerakannya. Nah, trader bisa lihat bahwa USD yen Jepang mengambil tawaran beli untuk membalik penurunan di sesi Asia. Itu yang pertama dulu, ya. Mengambil tawaran beli sebelum dia berbalik, ya. Jadi sesi Asia dia akan menguat di situ, ya. Nah, selanjutnya trader harus paham bahwa berita COVID dari Tiongkok baru-baru ini sangat disukai sentimen pasar. Suzuki Jepang mendorong surplus anggaran. Ya. Dorong surplus anggaran. Dan terakhir, data Amerika lebih rendah dari komentar The Fed yang menantang pembeli di tengah pasar yang ragu-ragu. Nah, untuk berbicara hal ini, trader kita bisa lihat ya. Kita masuk dulu ke platform. Sabar. Kita masuk dulu ke platform. Ini mata uang apa nih? Oke, USD JPY. Nah, ini tadi dia udah naik, dia udah turun ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Nah, hari ini
nanti selain berita, nanti juga ada penjualan retail, ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini dolar yen Jepang telah melampaui 129 ya, 129.00. Nah, trader bisa lihat 129.00 kan di sekitaran sini ya. Nah, 129.00 ya. Nah, dia sekitaran sini. Nah, dia udah di pasar Asia dia udah menembus trader. Trader bisa lihat. Setelah pasar Asia dia menembus. Nah, setelah dia pasar Asia dia menembus karena pasar sangat melihat apa yang akan terjadi nanti di saat pidato serta kalender ekonomi yang terjadi pada hari ini tentang penjualan retail Amerika. Ya, retail AS. Kalau kita melihat retailnya, ya, kalau kita melihat retail yang akan terjadi, kita coba kembali dulu ke sini ya trader ya, ke kalender ekonomi. Kalender ekonomi mana? Kita lihat kalender ekonomi. Nah, kita lihat kalender ekonomi di sini. Trader bisa lihat di sini. Di sini menyatakan bahwa retail, penjualan retail inti ya. Nah, trader bisa lihat di sini. Di sini dibilang bahwa ya, apabila data lebih tinggi dari ekspektasi dianggap sebagai positif dan apabila data lebih rendah dari ekspektasi dianggap sebagai negatif. Ya, trader bisa lihat di sini ya. Aktualnya, nah trader bisa lihat. Sebelumnya 0,14 ya, perkiraan 0,4 artinya menurun. Artinya kalau menurun seperti kayak gini, kemungkinan kalau dia tidak melewati 1,04 artinya dia akan warna merah di sini. Kan trader kan? Nah, tendensinya dia akan warna merah di sini, ya. Misalnya dia 1,04 aja atau 0,4 atau 0, berapa aja di bawah 1,4. Ya pasti di sini akan warna merah karena lebih kecil. Artinya dia lebih rendah dari ekspektasi, dianggap sangat negatif terhadap pesimis terhadap angkel saham dolar ya. Angkel saham dolar Amerika. Nah, trader ya. Dari sini trader kita bisa melihat korelasinya. Korelasinya kenapa? Dari sini kita bisa melihat, kita coba masuk dulu ke platform. Nah, trader bisa lihat korelasi yang terjadi ya. Nah, dia akan menunggu apa yang akan terjadi ya. Kalau memang benar-benar seperti yang diperkirakan, artinya dia akan berwarna merah di sini, akan turun. Dan kalau kita lihat di time frame yang lebih rendah pun juga trader udah bisa lihat ya. Tendensinya udah arah ke situ, artinya kekuatan yen lebih besar sekarang. Karena pasar melihat bahwa nilai dari retail ini kemungkinan besar akan sangat jelek. Jadi membuat pelemahan terhadap mata uang dolar. Nah, ini dia. Dari posisi seperti kayak gini udah 100% dia akan turun. Dia udah menembus di level 129.235 di sini ya. Saya masih bisa berasumsi bahwa dia masih bisa akan turun lagi nih trader. Dia masih akan bisa turun lagi sampai menembus di level sini. Level sini dan di level sini. Nah, itu dia ya. Oleh karena itu sebagai seorang trader bisa menunggu. Trader logika aja ini nih dia nih udah agak turun, ini udah terjadi titik perpotongan di sini, agak turun lagi. Jadi kemungkinan besar tendensinya dia akan turun ke bawah. Nah, dari sini trader bisa bertransaksi menggunakan pending order ya. Sell stop ya. Pasang misalnya di sini berasumsi bahwa dia akan naik, dia akan turun ya. Baru trader misalnya. Oke, kita lihat deh. Kita lihat misalnya ini order, pending order mana sih? Pending order ya, sell stop. Oke ya. Misalnya di situ ya. Misalnya di berapa? 12954, 12954. Misalnya saya pasangnya 54. Misalnya saya mau pasang pending ordernya di situ ya. Nah, ya, saya pasang di situ, trader bisa langsung open posisi di situ ya. Nah, itu dia trader. Jadi nanti trader bisa melakukan transaksi di situ ya trader ya. 25, sorry.
ya. Nah, itu dia trader. Nah, trader bisa mengambil posisi di sini ya. Karena berasumsi dia akan turun ke bawah. Ya. Berasumsi dia akan turun ke bawah. Nah, itu dia. Jadi, trader bisa menggunakan pending order dalam melakukan transaksi. Karena kalau saya lihat sih dia pasti, saya berasumsi dia masih akan turun lagi nih. Dia pasti akan turun lagi. Dia akan mencoba menembus level sini, setelah itu dia akan turun lagi sampai minimal dia akan sampai di level sini. Minimal dia akan sampai di 129.189. Nah, itu dia. Ya trader ya. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di sini bahwa ya berita dari USD, Yen Jepang, ya penjualan retail, pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika menentukan langkah-langkah ke depan ya. Ya, ini sangat harus diperhatikan. Di mana pembuat kebijakan Jepang mengatakan bahwa hal ini bisa membuat ya perekonomian Jepang semakin luar biasa ya. Bisa dilihat juga COVID ya, gilirannya mendukung sentimen pasar ya. Setelah pembebasan COVID, kemarin COVID terjadi di Cina, COVID sudah selesai, dia sangat berpengaruh karena ya perekonomian Jepang akan kembali lagi seperti biasa. Oleh karena itu COVID di Cina sangat mempengaruhi semuanya ya. Oke, trader, kita udah sampai ya di secara garis besar, kita udah bisa lihat secara teknikal ya pembahasan tentang USD ya. Nah, trader bisa lihat sekarang bagaimana. Nah, dikit lagi kan dia akan tembus ya. Kalau menurut saya dia akan turun terus ke bawah nih. Menurut saya dia akan turun dan dia akan turun lagi terus ke bawah ya. Nah, oke trader. Selanjutnya kita akan masuk sedikit dulu tentang apa ya. Oke, saya coba pindah dulu ke sini di kalender ekonomi ya. Prinsipnya hari ini kalender ekonomi yang harus trader lihat adalah nanti trader bisa lihat di sini tadi udah barusan pound sterling ya, kekuatannya perubahan jumlah klaim, dan nanti pada pukul 19:30 ada penjualan retail. Nah, penjualan retail ini yang benar-benar ditunggu ya. Nah, mempengaruhi, dan yang paling utama itu sebenarnya nanti pada pukul 00 trader. Jam 12 malam hari ini dan pukul 1 ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika. 00:12 malam Gubernur Sentral Bank Europe, dan setelah itu dari Gubernur Sentral Bank Amerika. Oke, trader semuanya. Demikianlah ini saya udah ini analisa kita pada hari ini. Sekarang saya cuma mau masuk dulu ke sini. Trader kalau ada waktu dan kesempatan, trader bisa masuk juga di market, punya website ya. Trader bisa bertrading, mendaftar di akun kami. Ada 4 akun yang sangat luar biasa. Silakan mendaftar, dan jangan lupa lagi trader kalau ada waktu dan kesempatan ikut juga. Market punya gawean yang luar biasa. Kita mengadakan kontes dengan memperebutkan Honda, bisa lihat di sini Kawasaki dan lain-lain ya. Ada pemenangnya pada edisi kemarin, dan trader tahap kedua ini dari tanggal 1 April sampai tanggal 30 bulan Mei Juni, 30 Juni ya. Nah, silakan dengan total deposit sebesar $200 langsung trader bisa mengikuti acara ini. Silakan trader ya. Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Dan trader kalau ada waktu juga baca juga artikel yang saya buat tentang prediksi Bitcoin minggu ini ya, di investing. Nonton, lihat aja di opini di sini ya, di opini mata uang kripto ya, di situ langsung ada informasinya di situ ya, trader bisa lihat ya. Nanti silakan membaca lah ya, membaca artikel-artikel yang ditulis oleh saya ini kalau nggak salah di sini ya. Nah, oke, nah ini dia artikel minggu ini ya. Oke trader semuanya, trader jangan lupa tetap semangat terus ya trader. Dulu ke sini, trader jangan lupa tetap semangat terus. Demikianlah analisa kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya
Harapan saya, trader tetap analisa dan terus beranalisa. Jaga money management, jaga psikologi, dan yang paling penting jangan melihat ke kiri atau melihat ke kanan, tapi tetap berpandangan berdasarkan analisa yang trader punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Indonesia.